Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nada Faiza Ananda. Izinkan saya mempresentasikan hasil kerja saya dalam rangka ujian akhir semester ganjil untuk mata kuliah perilaku organisasi. Dalam kesempatan kali ini, saya memilih untuk mengangkat tema, yaitu perilaku organisasi, pengambilan keputusan dalam organisasi. Pokok materi yang akan saya bahas hari ini antara lain definisi dan jenis, kemudian tahapan dan faktor, model dan teknik, serta bias dan hambatan. Apa sih definisi mengenai pengambilan keputusan dalam organisasi? Menurut George R. Terry tahun 1972, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Herbert A. Simon mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebuah proses yang mencakup tiga tahap utama, yaitu intelijen, pengumpulan informasi, desain atau pengembangan alternatif, dan pemilihan atau memilih alternatif terbaik. James A. Stoner menyatakan bahwa pengambilan keputusan atau pengambilan organisasi adalah proses memilih suatu tindakan sebagai cara untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Stephen P. Robbins mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah proses memilih satu alternatif dari dua atau pilihan yang lebih yang tersedia untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan Harrison menyatakan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu tindakan atau proses dalam memilih solusi terbaik dari beberapa alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi dari pengambilan keputusan adalah sebuah proses memilih tindakan terbaik dari beberapa alternatif untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu, terdapat berbagai jenis pengambilan keputusan. Menurut Henry Mintzberg dalam bukunya The Rise and Fall of Strategic Planning, terdapat tiga jenis pengambilan keputusan, yaitu satu, keputusan strategis, keputusan jangka panjang yang mempengaruhi arah keseluruhan organisasi. Yang kedua, keputusan taktis atau keputusan jangka menengah yang mendukung keputusan strategis. Dan yang ketiga, keputusan operasional atau keputusan sehari-hari yang memastikan operasi berjalan lancar. Sedangkan menurut teori yang dikembangkan oleh Herbert A. Simon, diperkenalkan konsep dalam konteks pengambilan keputusan manajerial. Nah, apa saja nih keputusan manajerialnya? Yang pertama, keputusan terprogram, yaitu keputusan rutin yang dibuat berdasarkan prosedur yang telah ditentukan. Dan yang kedua adalah keputusan tidak terprogram, yaitu keputusan unik dan kompleks yang membutuhkan analisis mendalam. Selanjutnya adalah tahapan pengambilan keputusan. Tahapan-tahapan ini yang antara lain adalah pertama, identifikasi masalah, yaitu mengenali masalah atau peluang. Setelah mengetahui masalah atau peluangnya, maka tahap kedua adalah pengumpulan informasi untuk mengumpulkan data-data yang relevan dalam rangka memahami masalahnya. Setelah itu ada tahapan pengembangan alternatif, yaitu menciptakan berbagai solusi potensial berdasarkan pemahaman tadi. Dan yang keempat, maaf, ini maksudnya adalah evaluasi alternatif. Atau evaluasi alternatif ini adalah dari semua solusi potensial tadi dibuat pros and cons, mungkin kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Kemudian langkah selanjutnya adalah pemilihan alternatif. Nah, ini adalah tahapan di mana suatu organisasi memilih solusi terbaik berdasarkan hasil evaluasi tadi. Nah, seperti kira-kira banyak orang yang menganggap bahwa pengambilan keputusan itu berhenti pada titik ini, padahal tidak, karena tahap selanjutnya adalah implementasi keputusan, yaitu melaksanakan keputusan yang telah dipilih tadi. Dan tahap selanjutnya yang merupakan tahap terpenting juga setelah pemilihan alternatif adalah evaluasi hasil, yaitu menilai hasil dari keputusan yang diambil
dan melakukan penyesuaian jika diperlukan, baru nanti kita bisa balik lagi ke titik awal siklus untuk seperti Kaizen menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik lagi. Nah, lalu faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan? Nah, faktor yang pertama ini adalah dibagi dalam 5, yaitu faktor informasi, waktu, sumber daya, budaya organisasi, dan kepemimpinan. Nah, faktor informasi ini berupa ketersediaan banyak sedikitnya dan berkualitas atau tidaknya informasi yang tersedia dan relevan. Kemudian waktu itu adalah batas waktu yang tersedia untuk membuat keputusan, seperti yang dikatakan oleh banyak orang bahwa keputusan yang terlambat dibuat adalah keputusan yang sia-sia. Kemudian sumber daya, ketersediaan sumber daya seperti tenaga kerja, uang, teknologi itu sangat mempengaruhi keputusan yang akan diambil nantinya. Dan yang keempat adalah budaya organisasi. Untuk mengambil keputusan, kita perlu melihat lagi apa sih budaya yang dimiliki organisasi ini. Nah, apa nilai dan norma yang berlaku dalam organisasi? Apakah keputusan tersebut sesuai dengan budaya yang ada dalam organisasi? Dan yang kelima adalah faktor kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi proses dalam pengambilan keputusan. Apakah kepemimpinan tersebut lebih taktis atau lebih hati-hati, begitu. Kemudian faktor-faktor tadi juga dibagi dalam 3, berdasarkan teori lain dibagi menjadi 3, yaitu faktor individu, organisasi, dan faktor eksternal. Faktor individu ini antara lain seperti pengalaman, emosi, intuisi, dan gaya kepemimpinan. Yang kedua adalah faktor organisasi. Sebenarnya mirip-mirip sama budaya tadi, tapi ini lebih fokus ke struktur organisasi, budaya kerja, dan kebijakan perusahaan. Kemudian faktor eksternalnya apa sih? Bisa juga lingkungan ekonomi, kemudian regulasi pemerintah, atau tren pasar. Nah, model-model pengambilan keputusan ini ada 4. Yang pertama, model rasional. Ini menggunakan pendekatan logis yang berbasis data. Kemudian ada model bounded rationality, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang terbatas dalam waktu singkat. Yang ketiga ada model intuitif, yaitu mengandalkan insting atau pengalaman dalam pengambilan keputusan. Dan dan yang terakhir adalah model politik atau keputusan yang dipengaruhi oleh kepentingan kelompok atau kekuatan politik dalam organisasi. Nah, bagaimana dengan teknik pengambilan keputusan? Berdasarkan pemahaman saya, ada 5 teknik yang dapat dilakukan untuk pengambilan keputusan. Yang pertama, teknik analisis SWOT untuk mengidentifikasi strength, weakness, opportunity, dan threats. Kemudian ada analisis cost and benefits, bisa dilihat dengan cost sekian apakah menimbulkan benefit yang cukup baik atau tidak. Jika cocok maka keputusan bisa diambil. Kemudian brainstorming, yaitu menghasilkan ide-ide kreatif dalam kerja kelompok biasanya. Kemudian ada yang namanya decision tree, yaitu dengan teknik untuk membuat sebuah pohon yang berisi visualisasi atas berbagai alternatif keputusan. Kemudian ada Delphi teknis atau pengumpulan pendapat secara anonim dengan harapan pendapat yang diberikan bisa objektif. Nah, pengambilan keputusan ini bisa dilakukan secara tim. Apa sih keuntungannya? Pertama, perspektifnya lebih luas karena semakin banyak orang, semakin banyak kepala, maka semakin banyak ide-ide yang bagus. Kemudian meningkatkan kreativitas dan um, ada pembagian tanggung jawab sehingga keputusan ini tidak mandek satu orang dan bisa lebih cepat dan lebih bijak sesuai dengan ekspertisnya. Tantangannya apa? Ada potensi konflik tentu saja. Semakin banyak pihak, maka keinginan atau kepentingan tiap-tiap pihak ini bisa berbeda sehingga dapat menimbulkan konflik. Tantangan kedua adalah kemungkinan dominasi oleh individu tertentu dan yang ketiga adalah dengan melibatkan lebih banyak orang maka memungkinkan proses ini memakan lebih banyak waktu. Nah, bias dalam dan hambatan dalam pengambilan keputusan ini ada beberapa. Yang saya temukan ini ada 4, yaitu pertama bias konfirmasi, yaitu kecenderungan untuk kecenderungan suatu individu untuk mencari informasi yang mendukung keputusan yang sepertinya dia inginkan. Kemudian ada escalation of commitment, yaitu ada tendensi untuk mempertahankan suatu keputusan meskipun bukti menunjukkan
hasil yang kurang baik atau negatif. Kemudian ada juga yang namanya overconfidence bias, yaitu suatu keadaan di mana kepercayaan diri ini terlalu berlebih sehingga keputusannya diambil secara terlalu berisiko. Dan yang keempat ada groupthink. Maksudnya apa? Ini berbeda dengan brainstorming. Jadi groupthink itu adalah keputusan yang diambil cenderung tanpa kritik atau alternatif. Maksudnya sama semua nih orang-orang dalam satu kelompok itu cara berpikirnya. Nah, yang kemudian eh, dari bias dan hambatan tadi, ada juga nih pengaruh-pengaruh teknologi yang bisa membantu suatu organisasi dalam mengambil keputusan, yaitu dengan misalnya sistem informasi manajemen atau MIS. Itu mendukung pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan, kemudian mempunyai big data dan analitik yang baik, memungkinkan analisis data lebih mendalam dan sangat mungkin untuk membuat keputusan yang lebih tepat karena data yang kuat. Kemudian menggunakan artificial intelligence untuk membantu pengambilan keputusan bisa otomatis dan prediktif. Lalu pengambilan keputusan ini juga ada pengaruh-pengaruh, yaitu pengaruh etika. Keputusan harus mempertimbangkan nilai moral, hukum, dan dampaknya terhadap stakeholder. Perusahaan juga harus memiliki kode etik yang jelas dalam pengambilan keputusan. Mengapa? Hal ini agar keputusan-keputusan yang ada itu sesuai dengan etika atau budaya yang dipegang oleh eh, organisasi itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.